Baik sahabat-sahabat sekalian, dalam video kali ini ya setelah kita membahas di dalam video sebelumnya mengenai pentingnya kita melakukan yang namanya continuous improvement. Ya, kemudian dilanjutkan bagaimana kita mengenali apa karunia Allah pada diri kita berupa modalitas sehingga kita paham bagaimana informasi masuk ke dalam otak kita melalui 5 pintu yang luar biasa. Nah, kita juga sudah mengenal seperti apa realitas dunia kita. Ada yang disebut dengan realitas internal, ada juga realitas eksternal. Sambil terus kita pelan-pelan memahami seperti apa manfaat NLP dalam memudahkan hidup kita. Pada catatan kali ini, kita akan masuk sedikit lebih dalam lagi untuk pembahasan realitas internal. Sebagaimana di dalam ulasan kita sebelumnya, kita sudah memahami bahwa bagaimana pengalaman kita dalam hidup ini ternyata telah menciptakan pola berulang. Kemudian kesimpulan kita dari semua pengalaman itu berkumpul menjadi beliefs dalam diri kita. Pertanyaannya, pola belief seperti apa yang kita jadikan program dalam pikiran kita dan perasaan kita? Apakah beliefs yang memberdayakan atau empowering beliefs atau beliefs yang melemahkan kita atau disempowering beliefs? Nah, beliefs yang tak memberdayakan ya biasa juga dikenal dengan istilah limiting beliefs. Limiting beliefs adalah pembatasan yang dilakukan oleh seseorang pada keyakinannya sendiri. Setelah berulang kali melewati pengalaman-pengalaman dalam hidupnya, keyakinan bahwa dirinya tidak mampu, merasa diri memang tidak bisa mencapai sesuatu, tidak yakin pada dirinya sendiri, merasa minder, malu, merasa diri tidak berdaya mengejar tujuan yang sudah ditentukan dan lain sebagainya. Nah, limiting beliefs ini teman-teman sekalian perlu dikendalikan karena jika ia mendominasi, bisa dibayangkan seseorang akan masuk dalam kondisi yang berat. Kenapa? Limiting beliefs itu membuat seseorang merasa dirinya tak punya banyak pilihan dalam kehidupannya. Kita akan nanti kenal kondisi ini dengan istilah limiting choice. Limiting choice tentu bukan akhir dari pengaruh buruk limiting beliefs. Orang-orang yang terbatas pilihannya sudah tentu mengakibatkan mereka masuk dalam sebuah jebakan yang mereka buat sendiri. Mereka akan menjadi orang-orang yang terbatas juga dalam mengambil keputusannya. Nah, berikut kita akan kenal nanti istilahnya ada limiting decision. Tahukah kita semakin seseorang merasa penuh dengan batasan dalam keyakinannya, maka ia akan kehilangan kreativitas dalam berpikir. Akibatnya mereka merasa diri mereka benar-benar tidak punya pilihan. Kadang ada orang juga merasa mentok dan tidak bisa berbuat apa-apa karena memang merasa hanya bisa diam dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Orang-orang yang mati kreativitasnya tidak tahu harus berbuat apa, hanya berbuat menjadikan seseorang itu orang-orang yang pasif. Akhirnya dalam kondisi ini orang-orang pasif ini menjadi terbatas pilihan untuk kemudian aksinya. Inilah nanti kita kenal dengan limiting action. Nah, begitulah teman-teman sekalian pola terbentuk menjadi rangkaian. Bagaimana sistem yang bekerja begitu saja membuat orang-orang dipenuhi dengan limiting beliefs. Ya, akhirnya ya ketika kemudian hari-harinya dipenuhi dengan limiting beliefs itu, mereka hanya mengisi hari-hari mereka dengan kebingungan karena tidak tahu lagi harus berbuat apa. Nah, terbatasnya tindakan ya tentu sangat berpengaruh juga pada terbatasnya hasil yang didapatkan. Hasil adalah buah dari tindakan. Ya, kita nanti bisa mengenal kondisi ini dengan istilah limiting result. Result itu adalah umpan balik dari setiap tindakan kita. Artinya, kita bisa membayangkan tindakan yang terbatas karena keputusan dan ide kreatif. Yang terbatas pula adalah buah dari keyakinan pada diri yang terbatas tadi. Akan memberikan umpan balik hasil yang terbatas pula. Nah, dari pola yang berangkai tadi ini teman-teman sekalian, kita jadi paham tuh bagaimana pentingnya kita belajar dan menumbuhkan terus keterampilan kita dalam memberdayakan diri kita, mengelola realitas internal dalam diri kita agar
tak lagi didominasi oleh limiting beliefs. Namun kita bisa memutus pola yang tidak memberdayakan itu, kemudian menggantinya dengan pola empowering beliefs. Nah, disinilah peran NLP, menjadikan pengalaman menjadi guru terbaik dalam kehidupan kita, menjadikan semua pengalaman menjadi bagian memberdayakan diri kita. Bagi sahabat-sahabat yang ingin belajar lebih lanjut, bisa ikutin video-video seri pembelajaran kita berikutnya ya. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua.